Oh, topi-topi doa syafaat sudah dimasukkan. Atau ada tambahan topi doa syafaat yang mau dibawakan? Boleh langsung aja, biar dicatat. Atau langsung masukkan ke kolom chat aja. Ketikkan di chat, nanti biar bisa diikuti oleh ini pembawa doa syafaat. Oke? Tambahlah Pak, anggota baru anaknya keluarga Arwan. Oh ya, keluarga Bapak Arwan. Ya. Anggota Asugian. yang baru lahir. Ya, Asugian. Asugian. Oke, kita mulai acara kita ya. Ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Putus. Yang dikasihi Tuhan, kita akan beribadah malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh, kita siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Saat teduh dimulai. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buka chat mana? Buat kebaikan-Mu dalam mana? hidup kami, yang memberikan kebaikan kepada kami hingga pada saat ini. Hingga Tuhan pada saat ini kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kepada kami damai sukacita sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami pada malam hari ini melalui aplikasi Zoom. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan ada di acara ini dan Tuhan memberkati setiap daripada jemaat Tuhan yang pada saat ini dimanapun berada, sehingga apapun yang kami pelajari pada saat ini, pujian yang kami sampaikan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hotman Setiagian, biarlah Engkau memberikan kepadanya kebijaksanaan dan juga Engkau memakai dia untuk memberikan firman yang sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan mengubah kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami akan dipenuhi dengan anugerah berkat yang berkelimpahan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hidup kami pada saat ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat ikut pada malam hari ini. Berkatilah mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan, dan biarlah Engkau memberikan sukacita damai sejahtera kepada mereka, kesehatan yang berkelimpahan. Biarlah kami dapat bertemu di hari-hari yang datang untuk melakukan ibadah. Terima kasih Bapa, doa ini kami sampaikan dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Area kita bernyanyi. Kini ku rasa diriku lemah tanpamu. Gapai seluruh mari ku rangkul matiin dulu ya mic-nya ya, semua ya. Boleh dimatiin mic-nya dulu semua, biar kita bernyanyi. Oke, terima kasih. Mana mic-nya dimatikan? Kita ikuti sama-sama ya dalam hati kita masing-masing.
Kita pandang di lapangan atas tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Silakan kepada Pak Pendeta. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ibadah yang telah kami buka mulai dalam nama-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami melalui Zoom ini menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan mampukan kami untuk bisa mengerti, memahami apa yang kami perbincangkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji Kau ya Allah, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Shalom. Iya, kita akan buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 20 ayat pertama sampai 11. Tolong Pak Dea yang udah saya siapkan di PowerPoint Udah. bacaannya. Kita akan baca. Sudah. Tolong dibaca, ditampilkan PowerPoint-nya terus. Sudah. Enggak, isinya. Oke. Ya. Kita akan baca ini. Mari kita ikuti bersama-sama. Pada hari itu, cukup saya baca saja, yang lain kita ikuti. Pada hari-hari itu, Isya jatuh sakit dan hampir mati. Datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu, dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kuear
Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka semula ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan terjadi tanda bahwa Tuhan telah menyembuhkan aku? Dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memajang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Sampai sedikit jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Tema kita pada malam hari ini, saudaraku, berbicara tentang hidup di dalam doa. Nah, jika kita berbicara tentang doa, kita bukan hanya bicara apakah saya tahu dan mengerti tentang doa. Tidak demikian. Tetapi jika kita berbicara tentang doa, pertanyaan yang paling penting adalah apakah kita sudah berdoa? Apakah saya sudah berdoa? Mengapa? Karena ada banyak orang sedang sibuk mempelajari apa itu doa, bagaimana berdoa, apa langkah-langkah yang harus dilakukan yang tepat dalam berdoa, sampai dia sendiri pun tidak berdoa. Terlalu banyak berteori tentang doa, sampai dia sendiri lupa untuk berdoa. Nah, saudara, yang paling penting, ya, bukan sekedar kita tahu tentang doa dan paham tentang doa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita berdoa. Apakah kita berdoa atau tidak? Seorang pengkhotbah terkenal, Billy Graham, pernah berkata begini, saya ingin sekali tahu tentang doa karena saya tidak bisa berdoa. Ya. Saya ingin sekali tahu tentang doa karena saya tidak bisa berdoa. Dikatakan oleh Billy Graham, kalau kamu tidak bisa berdoa, maka berdoalah. Ya, kalau kamu tidak bisa berdoa, maka berdoalah. Dengan kata lain, Billy Graham berkata begini, tidak ada jalan lain dalam hidup ini untuk memahami segala yang benar kecuali kita berdoa. Saya ulangi, tidak ada jalan lain dalam hidup ini untuk memahami yang benar, ya, kecuali kita berdoa. Nah, kenapa? Karena dengan berdoa kita mendapat kekuatan, ya, sukacita dan kemenangan. Saudara, doa pasti menghasilkan mujizat dan doa pasti menghasilkan sesuatu yang positif, ya. Tetapi kita perlu mengetahui syarat-syarat apakah yang harus kita penuhi agar kita tidak salah dalam berdoa. Kalau tema kita pada hari ini berbicara hidup dalam doa, kita perlu mengetahui ada beberapa syarat yang perlu kita miliki supaya kita tidak salah di dalam berdoa. Yang pertama, ya, kita harus menyadari kuasa dan keberadaan Allah dalam diri kita. Seringkali kita tidak menyadari ini. Kita berdoa, tapi kita tidak menyadari bahwa Allah itu berkuasa dalam hidup kita. Dan kita tidak menyadari bagaimana eksistensi Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana keberadaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita mengenal Allah sebatas seremonial, tapi tidak mengalami secara pribadi siapa Allah itu dalam hidup kita. Alkitab berkata, orang yang bimbang jangan berharap mendapatkan sesuatu, ya, ketika kita berdoa, ketika dia berdoa, kalau dia masih bimbang. Jika kita meragukan keberadaan dan kuasa Tuhan dalam diri kita, kita tidak yakin, sementara Alkitab berkata, sesuai dengan iman kita, ya, terjadi pada kita. Sesuai dengan iman kita, terjadi pada kita. Jadi kalau kita yakin, kita beriman karena kuasa Tuhan, maka kita yakin akan keberadaan Allah dalam diri kita, maka secara otomatis, ya, Allah akan menyatakan dirinya
dan kita akan mengalami kuasa kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi yang pertama kita harus menyadari kuasa dan keberadaan Tuhan dalam diri kita. Tanpa kita menyadari kuasa dan kehadirannya, maka kita berdoa percuma. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan, bagaimana dalam berdoa ya ada keterbukaan. Kita lihat bagaimana para nabi mereka terbuka kepada Tuhan. Bagaimana Daud terbuka kepada Tuhan, bagaimana Abraham terbuka kepada Tuhan. Musa, semua mereka terbuka kepada Tuhan. Apa yang ada di hati mereka. Bahkan Yesus sendiri dia terbuka. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ada keterbukaan dalam berdoa. Persoalannya adalah sering kali kita datang kepada Tuhan menutupi sesuatu yang ada dalam diri kita. Kita tidak terbuka kepada Tuhan. Dalam doa, ketika kita lemah, kita dapat ya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sedang lemah. Saya sedang membutuhkan kekuatan daripadamu Tuhan. Kalau saya ada dosa, ampuni saya Tuhan. Ada keterbukaan. Kemudian kita ingat, ya, dan kita akui bahwa dengan keterbukaan itu, ya disitulah kita akan melihat kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam diri kita. Nah, seringkali begini, doa kita tidak dijawab karena kita tidak bisa menjadi orang yang polos di hadapan Tuhan. Kita berdoanya doa diplomasi kepada Tuhan. Doa yang diatur-atur di hadapan Tuhan. Ya, seperti anak kecil. Ya. Tetapi diri kita bertopeng, penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Maka kita sudah bahas minggu lalu. Bagaimana berdoa itu tidak perlu dengan kalimat rangkaian kata-kata yang indah. Tapi apa yang lahir dari hati kita, kita katakan kepada Tuhan. Nah, jadi syarat yang kedua yang perlu kita miliki, ada keterbukaan ya di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku sedang berhadapan dengan masalahku. Aku sedang berhadapan dengan sakit penyakitku. Aku sedang berhadapan dengan masalah keluargaku, anak-anakku. Ada keterbukaan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, persoalan sekarang adalah ketika kita berdoa, Tuhan, Engkau tahu masalahku. Masalahmu apa, kata Tuhan? Ya. Masalahmu apa yang mau aku selesaikan denganmu? Kita minta Tuhan mengerti masalah kita, sementara kita sendiri tidak mau terbuka kepada Tuhan. Memang Tuhan itu maha tahu. Tapi kita perlu jujur kepada Tuhan. Yang mana yang mau kita minta kepada Tuhan, segera Tuhan selesaikan. Seperti apa? Ya. Doa seperti apa yang kita harapkan? Nah, yang ketiga, datang dalam kepastian. Ya. Seperti yang kami katakan tadi, ya, dalam doa kita, syaratnya bukan kata-kata yang indah, yang bagus, yang berpuisi kita di hadapan Tuhan. Ya. Meskipun tidak bagus kata-kata kita, tidak tersusun rapi, tapi kalau kita berdoa dengan menyadari kuasa dan keberadaan Allah dalam diri kita, kalau kita berdoa dengan keterbukaan, dan kita berdoa dalam kepastian, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah akan menyatakan kuasanya kepada kita. Kenapa? Karena firman Tuhan akan berlaku bahwa jika kita mencari, kita akan mendapat. Itu iya dan amin pasti. Ya, Tuhan berkata demikian. Minta kita akan diberi, maka ketuk akan dibukakan bagimu. Ya, jadi doa orang benar itu ya lahir dari iman yang besar kuasanya, karena doa dapat mendatangkan mujizat bagi setiap orang yang percaya. Cuma sekarang seringkali kita menghukum diri sendiri, Tuhan, kok doaku belum terjawab? Sebenarnya doa itu sudah terjawab, tapi kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Ya. Menjadi warga kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah, kita hidup dalam kepastian akan janji Allah. Nah, seringkali kita tidak mengalami ya kuasa dalam doa karena kita berdoa tetapi kita tidak berdoa, kita salah berdoa. Nah, kita sudah bahas minggu lalu ya bagaimana doa itu. Ya, kita hari ini lanjutkan bagaimana kita hidup di dalam doa. Yang pasti ketika kita berdoa jangan ada kebimbangan ya. Kita berdoa harus memiliki kepastian, ada kuasa Allah yang mau Tuhan kenyatakan kepada kita.
Dan doa itu adalah komunikasi Allah kita dengan Allah. Ya. Jadi doa bukan soal caranya, di mana tempatnya, tapi di mana pun kita berada, doa adalah interaksi kita dengan Allah. Nah, berangkat dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Sebuah pertanyaan penting bagi kita semua. Bagaimana kita dapat memiliki prinsip-prinsip doa yang benar supaya doa kita itu mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Kita belajar dari Hizkia, ya. Coba kita lihat bagaimana pengalaman Hizkia. Tolong ditampilkan Pak Dea PowerPoint kita. Ya. Dalam ayat 3a bisa dibikin agak besar Pak Dea. Terlalu kecil. Aduh, musiknya tolong dimatikan musiknya. Bagaimana kita memiliki, musiknya tolong dimatikan itu. Kita memiliki kehidupan yang benar dengan Tuhan. Ya. Ayat 3a, di sana dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku hidup, ya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Salah satu hambatan doa kita adalah dosa. Maka ada firman Tuhan mengatakan, ya, yang menghalangi berkat-berkat Tuhan kepadamu adalah segala dosa-dosamu. Oleh karena itu, sebelum kita meminta kepada Tuhan, mari kita dulu mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Ya. Nah, salah satu hambatan doa adalah dosa. Karena itu jika kita berdoa, kita harus yakin, ya, bahwa kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti halnya Hizkia. Ya. Namun demikian, lihat Hizkia, ada semacam keraguan-raguan dalam dirinya. Ya. Dia sakit, ya. Dia ingin sesuatu dari Tuhan. Dia percaya kepada Allah bahwa Allah akan sanggup menolong dia. Dan di ayat ke-3b, ya, syarat-syarat itu ada sifat depresi. Ketika seseorang depresi, dia membutuhkan orang lain dalam dirinya. Ya, aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Coba perhatikan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Nah, kalau sudah baik apa yang dilakukan oleh Hizkia di mata Tuhan, mengapa dia masih menangis? Berarti ada depresi yang luar biasa dalam dirinya, sehingga dia mencurahkannya dalam bentuk tangiskan. Mungkin kita seperti ini ya. Ketika kita tidak mampu lagi menyelesaikan masalah kita, kita menangis di hadapan Tuhan, kita ungkapkan semua di hadapan Tuhan. Ya, kita percaya, aku sudah aktif, aku pendeta, aku majelis, aku les speaker, aku berpuasa, aku aktif di gereja. Kenapa juga Tuhan belum jawab? Kita stres. Di mana Tuhan? Ya. Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan belum menjawab doa-doaku? Ya. Sama halnya dengan Hizkia. Dia menangis, ada depresi yang terjadi dalam dirinya. Nah, saudara, ada perasaan di mana kita berkata gini, Tuhan, jika Tuhan tidak tolong saya, jika Tuhan tidak menolong saya tidak akan pernah bisa tertolong. Ya, jika Tuhan tidak menolong saya tidak akan bisa tertolong. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Selama kita masih mengandalkan yang lain, ragu dengan Dia, Tuhan tidak akan pernah menolong kita dan menjawab doa-doa kita. Tetapi selama kita melepaskan semua dan hanya percaya berharap kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberikan kepada kita. Itu sebabnya ada orang berdoa kepada Tuhan, tapi juga dia percaya kepada kuasa-kuasa lain. Allah itu cemburu. Allah mau kita hanya meminta kepada Dia, jangan kepada yang lain.
Bagaimana kalau kita diduakan oleh orang lain? Ya, kita diduakan oleh pasangan kita. Kita ada rasa kecemburuan luar biasa. Allah pun demikian. Ya, Allah mau kita hanya percaya kepada Dia, mengandalkan Dia. Itulah Hizkia. Dia hanya percaya kepada Allah, tidak mau percaya kepada yang lain. Nah, saudara, yang ketiga, syarat yang ketiga kita melihat, ya, ada tujuan yang benar. Dalam Yesaya 38 ayat 20 dikatakan, Tuhan telah datang menyelamatkan aku, kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Ya. Saudara, ya, ada tujuan yang benar ketika kita berdoa. Kadang-kala di masa-masa tertentu dalam doa kita perlu ada najar kepada Tuhan. Ingat Hana ketika dia meminta anak kepada Tuhan, dia bernajar. Apa arti najar? Suatu komitmen setelah kita menerima sesuatu dari Tuhan. Saya akan melakukannya sesuai dengan apa yang kita najarkan kepada Tuhan. Contoh, Hana. Ya, apa yang dia minta, dia bernajar, aku akan persembahkan dia kepada Tuhan. Ya, tujuan yang benar. Kadang-kadang ada orang berdoa, nggak tahu kemana dia berdoa, apa tujuannya berdoa. Disuruh berdoa, dia berdoa, tapi tidak punya tujuan. Kalau kita melihat bagaimana Yesaya mengatakan, Tuhan telah datang menyelamatkan aku, kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Ada puji-pujian yang disampaikan kepada Tuhan ketika dia mendapat jawaban dari Tuhan. Ada tujuan yang benar ketika dia berdoa. Dia mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, yang keempat, ya, kita harus memiliki hari bersyukur. Maksudnya apa? Kalau kita melihat dari pernyataan Yesaya 38 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudara, selagi hiduplah kita harus bisa menyatakan syukur dalam doa kita kepada Tuhan. Pengalaman orang-orang terdahulu menjadi suatu cerminan bagi kita bagaimana kita harus memiliki satu hari tertentu kita bersyukur kepada Tuhan. Kapan itu saudara yang lebih mengetahuinya, kapan saudara tepatnya untuk selalu bersyukur. Pilihlah pada hari tertentu, saudara bergumul dengan Tuhan. Saudara hadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, supaya kita bisa melihat bagaimana hidup dalam doa itu seperti apa. Hanya berdasarkan pengalaman, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan seperti apa hidup dalam doa tersebut. Ya. Jadi tidak doa formalitas, doa seremonial, yang apalagi di konsep dengan berbagai tatanan bahasa yang begitu indah. Ya. Ini kita doa yang lahir dari dalam hati kita. Yang kelima, ada pengenalan akan janji Tuhan. Kalau kita melihat dari Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, kita baca bersama-sama ini, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, karena jika kita tidak pegang janji Tuhan, doa kita menjadi doa yang hampa dan sia-sia. Tetapi jika kita tahu akan janji Tuhan, maka doa kita menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Saudara-saudara, dari kelima ya, poin tadi yang sudah kami sampaikan, bagaimana kita supaya benar dalam berdoa ya, dan mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan dalam doa-doa kita. Mari kita belajar dari Hizkia. Hizkia, sekalipun dia orang yang taat, setia kepada Allah, ternyata dia juga punya kelemahan. Ya,
Jangan berpikir kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, aktif di gereja, menjadi aktif di gereja, ya terlepas masalah, tetap kita membutuhkan Tuhan dalam diri kita. Ketika kita tidak mampu, kita bawa dalam doa, Tuhan yang menyelesaikan masalah kita, Tuhan hadir dalam hidup kita, melalui doa-doa kita dapat menyelesaikan masalah kita. Itu pengalaman Hizkia yang kita lihat bersama-sama, dan dia diberikan Tuhan panjang umur 15 tahun lagi. Nah, kemudian kita melihat lebih lanjut. Tadi kita sudah pelajari bagaimana kita hidup di dalam doa. Tentu ada yang perlu kita bereskan di dalam doa. Ya, paling tidak ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ya, ketika kita berdoa. Kita lihat pertama hati kita. Hati kita dari Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Itu pernyataan Allah kepada bangsa Israel yang dikutip oleh Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan pernyataan ini, doa dan hati adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika di hati kita ada kepahitan, ada kesombongan, ada dendam, sulit bagi kita untuk mendapatkan jawaban doa. Kita lihat bagaimana ya Yesaya berkata kepada bangsa Israel yang dikutip oleh Yesus, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripada aku. Kata dan hati itu bertolak belakang. Mari kita lihat hati kita. Ada yang perlu dibereskan dengan hati kita ini. Masih adakah kepahitan, kesombongan, dan dendam? Ya. Yang kedua, yang perlu kita bereskan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dari Matius 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya kepadanya. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi indikator untuk kita meminta kepada Tuhan. Kalau kita ya berbicara dengan Bapa kita, tentu Bapa kita mengerti apa yang kita sampaikan. Tetapi jika kita tidak mengenal Bapa kita sulit untuk berbicara dengan Bapa kita. Karena apa? Kita akan mereka-reka, mungkin Bapa akan marah kepada kita karena kita tidak mengenal siapa Dia. Nah, di sini ada suatu gambaran disampaikan. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Di dalam doa, ya, kita bukan datang sebagai hamba yang datang kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Ya, tapi dalam doa, tadi sudah kami katakan, datang sebagai anak yang datang kepada Bapa. Kita meminta kepada Bapa karena kita mengenal siapa Bapa kita. Kan begitu. Yang ketiga yang perlu kita bereskan, kita kenal akan firman Tuhan. Roma 9 ayat 28 berkata, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Nah, saudara, kita harus menjadi orang percaya yang suka berdoa. Dan itu sebabnya kita harus tetap bergaul, berinteraksi dengan firman Allah, karena firman dan doa adalah 2 hal yang saling melengkapi. Kita berdoa, kita baca firman, saling melengkapi. Mari kita kenal akan firman Tuhan. Karena hanya dengan mengenal firman Tuhan, kita mengenal Tuhan di dalam diri kita. Tanpa kita mengenal firman Tuhan, tanpa membaca firman Tuhan, jangan berharap saudara kita mengenal Tuhan di dalam diri kita. Kita tahu Allah itu ada melalui firman-Nya. Ya. Kenallah firman Tuhan, supaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita berdoa kepada yang benar, karena kita kenal Dia melalui firman-Nya. Ya, yang perlu kita bereskan ialah yang keempat, iman kita.
Ya, berangkat dari Ibrani pasal 11 ayat 2. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kemudian Yakub 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, ya, yang mengambingkan kian kemari oleh angin. Jadi, saudaraku, doa harus disertai dengan iman, dan iman tidak bisa dipisahkan dari firman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari Ibrani 11, bagaimana penulis kitab Ibrani menggambarkan tokoh-tokoh atau nabi-nabi dalam hidup mereka, hidup oleh karena iman kepada Allah. Ya. Nah, yang perlu kita bereskan yang kelima adalah jiwa atau semangat kita dalam memberi. Ya, Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah kamu akan diberi, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan kepada dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa sih kaitannya ya? Doa dengan jiwa semangat untuk memberi. Nah, jadi begini. Doa, kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kan gitu. Ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan berkatilah hidupku, berkati aku, berkati usahaku. Ada semangat juga untuk memberi kepada orang lain. Jangan setelah diberkati oleh Tuhan, kita pelit. Berkat kita tahan-tahan, nggak kita berikan kepada orang lain, sehingga Tuhan tidak mau memberkati kita. Kenapa? Tuhan tahu, kalau engkau aku berkati, itu berkat akan kau nikmati sendiri, nggak kau berikan kepada yang lain. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan berkati aku, ada semangat, akan memberi juga kepada orang lain. Kenapa? Jelas dikatakan oleh Yesus, berilah, dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, maka kita siap juga untuk memberi kepada yang lain. Ya, kita minta diselamatkan, maka kita juga harus menyelamatkan orang lain. Ya, mengapa saya bersedia diminta oleh Le Speaker Amran Munte di Jalan Jum ini? Karena saya sudah Tuhan perlengkapi dengan firman Tuhan, saya harus membaginya juga kepada jemaat, ya, kepada orang lain siapapun yang membutuhkannya. Karena itulah konsekuensi dari doa. Ya, kita meminta, maka siap untuk memberi. Amin. Nggak ada mengaminkan. Nggak terdengar suaranya ya? Amin. Amin, amin. Di unmute, Amang. Oh iya, oke. Itu dulu lah. Itu dulu yang menjadi anti diskusi kita untuk malam hari ini, yang bisa memperkaya kita. Mari silakan kita bagi pengalaman bagaimana kita sudah menjalani doa-doa kita, apalagi seperti Ibu Veronica Manado, dia punya tim doa ya. Bagaimana kita hidup di dalam doa, mungkin punya pengalaman yang dapat dibagikan kepada kita. Mana tadi Ibu Veronica Manado? Saya dengar dia kan punya tim doa. Apa pengalaman Inang yang bisa dibagi kepada kita dalam hidup di dalam doa ini? Oh, jadi saya ya? Ya, saya dengar kan ada tim doanya Inangnya atau tim doa dari gereja? Enggak juga lah. Ada dari Enggak juga lah ya. Oke, mari kita berbagi pengalaman dalam berdoa ini. Silakan. Tapi yang seru kan begitu ya. Seringkali kita membahas doa, tapi nggak pernah berdoa kan, itu pula kan. Iya. Sama itu dengan ini, tukang, dia bisa bangun rumah, tapi bangun rumahnya dia nggak bisa, kan gitu kan.
Dia panggil orang lain untuk menukangi rumahnya. Nah, jangan kita begitu ya. Berdoa, kita bicarakan doa, dan kita harus berdoa. Mari kita diskusikan. Silakan. Mungkin perlu dipandu oleh Pak Oke, buat Amran Bapak Ibu, Mute. setelah mendengarkan beberapa pemaparan dari Pak Pendeta, mungkin kita bisa sharing mengenai hal-hal yang bisa diskusikan. Langsung aja bertanya kepada narasumber kita. Boleh nanti dihidupkan mic-nya, langsung akan dihandle oleh narasumber kita, Pak Pendeta Sekian. Silakan Bapak Ibu. Ya, ada? Mungkin Atau udah jelas sekali. Sudah jelas sekali, saya nggak perlu lagi bertanya. Tapi nggak boleh bertanya, kita perlu bagi pengalaman lah. Ya. Karena bisa saja pengalaman Pak Walman bisa menjadi berkat bagi saya, juga bisa menjadi berkat bagi Pak Lase. Pak Lase berharap kemarin operasi, kok nggak jadi ya Tuhan. Jangan salahkan Tuhan Pak Lase kalau nggak jadi operasinya kemarin. Ya, pasti ada maksud Tuhan di sana. Ya, mengapa tidak jadi operasinya? Begitu. Pak Walman, udah lama tak berjumpa kita. Tak basuh kemarin nggak basuh kita ya di Zoom meeting. Silakan, ada punya pengalaman dalam berdoa? Nggak dengar ya? Unmute, bukannya unmute-nya, buka mic-nya. Belum. Halo. 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 Boleh bagi pengalaman, Amang? Bolehlah. Boleh. Oke. Terima kasih, Amang, buat topik pada malam hari ini. Saya merasa sangat diberkati. Amen. Pengalaman, tentu saya percaya setiap kita yang berdoa pasti ada pengalaman-pengalaman bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Suatu hari waktu Bapak Pendeta Sahat Lumban Tobing menjadi pendeta di GMI Kasih Karunia, waktu itu ada pesta sekolah minggu mencari dana untuk retreat mereka. Jadi semua menyumbang, saya berdiam diri karena saya tahu waktu itu uang saya tinggal sedikit, menunggu gajian berapa minggu lagi begitu. Tapi waktu pendeta saat berkata, ayo Inang Bishop Istorus, sumbang. Lalu saya berpikir, enggak apa-apalah, saya kasih uang saya waktu itu hanya tinggal Rp75.000. Terus dalam hati saya, enggak makan 1 minggu juga enggak apa-apa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan seterusnya. Lalu saya menyumbang 50.000, tinggallah uang saya 25.000. Dengan satu keyakinan pasti saya akan hidup. Nah, hari Senin, Imei datang ke sekolah. Ini ada kiriman untuk Mami katanya. Saya belum buka amplop ini. Langsung saya bilang sama Melin, loh cepat kali Tuhan menjawab doa saya. Dia nggak tahu apa ceritanya. Kenapa? Dia bilang, kemarin hari Minggu saya sumbang sekolah minggu 50.000, uang saya tinggal 25.000. Yang saya dapat 10 kali lipat daripada apa yang saya berikan. Jadi pas seperti yang Amang, ketika kita berdoa, ketika kita berbuat, ketika kita bersyukur, itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur. Pasti Tuhan akan balas pada saatnya. Terima kasih, Amang. Ya, terima kasih Nomoro untuk sharingnya. Ya, bagaimana Tuhan menjawab doa kita di dalam kepastian, bukan ketika ketidakpastian ya. Nah, yang lain silakan. Ada yang mau dibagi bagaimana kita hidup di dalam doa. Tadi kita sudah katakan bersama-sama, kita perlu yang kita mau bereskan, kalau ada yang belum beres hati kita,
ya, ya. Kita firman yang ada dalam diri kita apakah sudah menjadi bagian atau sekedar formality ya. Ya, baik. Ada lagi yang mau berbicara bagi pengalaman? Siapa tadi itu? Silakan. Ada lagi? Ya, Mama Dea, silakan. Ini tahun lalu, waktu adik saya baru meninggal, karena dulu dia tinggal nggak satu rumah sama kita. Dia di kedai mertua, sebab mertua, tapi nggak jauh dari rumah. Jadi sakitnya emang udah parah lah. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalaupun Engkau panggil dia, aku mohon kepadamu Tuhan, aku ada di sampingnya. Karena pada waktu itu dia kalau malam tidur sendirian. Jadi adik saya memang dalam keadaan cacat. Terus saya waktu dia mau pergi menghadap Bapa di surga, saya lagi nyetrika. Pokoknya setiap malam, setiap pulang dari kedai, saya selalu berdoa, Tuhan, kalau kau panggil adik saya, adikku, aku harus ada di sampingnya. Selalu itu terus saya ucapkan. Nah, waktu pagi jam 8 saya nyetrika, tiba-tiba mati lampu. Adik saya gimana ya? Atau udah dipanggil gitu kan? Memang keadaannya parah. Jadi saya langsung ke kedai, saya bilang sama Opung Dea, ini masih ada suaranya. Saya bilang gitu, masih. Terus saya panggil, Ri. Terus dia tangannya memegang tanganku, terus saya genggam tangannya, terus saya kasih minum, terus dia bilang, terus dia nggak apa lagi tuh, saya bilang, kamu, Dek, apa kau mau pergi? Dia bilang, hanya gitu aja. Terus saya kasih minum, nggak berapa lama saya nyanyi, berserah kepada Yesus, saya berdoa, saya dipegangnya tangan saya kuat-kuat, terus sampai habis nafasnya dia pergi. Itulah maksudnya kuasa doa itu betul-betul kalau kita imani dan kita percaya, pasti Tuhan jawab. Itu aja Mang sharingnya. Oke. Coba kita kembali dulu ke Alkitab kita, di 2 Raja-Raja. Ya. 2 Raja-Raja. Mari kita buka Alkitab kita. Di 2 Raja-Raja yang tadi. Ya. Ayat 2 dari 20 ayat 3. Ya. Kita mulai dari ayat 1 sajalah. Lalu datang Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya, dari 2 Raja-Raja ya 20 ayat yang pertama. Kemudian di ayat kedua ada rasa kecewa dengan Hizkia sehingga dia memalingkan mukanya, ya, dan dia memohon kepada Tuhan. Dia kecewa mendengarkan informasi itu, berita itu, dan dia memohon kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kalau kita melihat dari pernyataan Hizkia ini, ada satu kepastian dalam dirinya bahwa Tuhan akan menjawab dia. Tentu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki kepastian bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Ya, jadi doa itu tidak hanya doa seremonial. Ya. Seperti kalau kita lihat doa syafaat kita di gereja. Doa syafaat, yang memimpin doa syafaat justru menjadi batu sandungan bagi jemaat.
Kenapa? Kalau Yosafat itu mau lama-lama itu lihat tempatnya lah. Kenapa? Jangan sampai karena kita berdoa, doa kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Memang kita bisa berdoa berlama-lama di hadapan Tuhan, tapi jemaat tidak semua sama dengan kita. Kalau mau berdoa berlama-lama sendiri di hadapan Tuhan seperti Hizkia, ya, dia meratap di hadapan Tuhan, dia bilang bahwa aku mau mati dan aku tidak mau mati segera, aku masih mau panjang umur. Dia berlama-lama di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada dan menjawab doa kita, apa yang mau kita lakukan? Apakah dengan kita berdoa, orang lain jatuh dalam dosa, apakah Tuhan akan menjawab doa-doa kita? Sementara kita berdoa, berinteraksi dengan Tuhan. Doa syafaat adalah bagaimana kita membawa jemaat kepada Tuhan bersama-sama, meminta kepada Tuhan, berseru kepada Allah. Nah, Hizkia dia berseru kepada Allah. Dia menangis, ya, dia meratap. Dia ingin Tuhan, ya, menjawab doa-doanya. Jadi kalau ada orang berdoa, dia meratap, menangis di hadapan Tuhan, jangan katakan dia cengeng. Itulah dia. Dia menyadari bahwa dia tidak mampu lagi berbuat apa-apa, sehingga dia hanya bisa berserah kepada Tuhan. Coba kita perhatikan di ayat yang kelima. Ya. Bagaimana dikatakan kepada Hizkia. Katakan kepada Hizkia, ya, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Ya. Jawaban yang disampaikan kepada Hizkia, aku akan menjawab engkau. Ya. Aku akan, ya, memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Dan tidak hanya itu, aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Artinya begini, satu yang diminta Hizkia, dua yang diberikan. Kesehatan Tuhan berikan kepada Hizkia, ya, tapi juga kejayaan diberikan Tuhan kepada Hizkia. Kita lihat di sini, dia bertanya, bagaimana tanda-tandanya aku bisa mengetahui hal itu? Ya. Itulah hebatnya Hizkia, dan Tuhan masih bermurah hati, sekalipun ada keraguan-keraguan, Tuhan menyatakan kepada Hizkia sebagaimana yang kita lihat di ayat yang ke-9. Saya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu. Seterusnya. Nah, kalau kita melihat dari pengalaman Hizkia ini, apa yang mau kita katakan, ya, tentang Hizkia dan tentang diri kita? Kembali kita kepada bahasan kita. Hizkia menyadari kuasa dan keberadaan Allah dalam dirinya. Hizkia menyadari bahwa dia harus terbuka di hadapan Tuhan, dan itu dikatakannya kepada Tuhan. Dan Hizkia memiliki kepastian di dalam doa-doanya. Orang yang hidup dalam doa, dia harus menyadari ada kuasa yang lebih hebat yang menjawab doanya, dan ada eksistensi Allah di dalam dirinya. Ya. Coba kita lihat di Lukas 11 ayat 2. Bisa dibacakan oleh salah seorang ibu? Lukas 11 ayat 2. Tolong dibaca. Lukas, bisa dibaca? Dibantu dulu. Lukas 11 ayat 2. Ayat 2, hal berdoa ya. Jawab Yesus kepada mereka,
apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Ya. Datanglah kerajaanmu. Ya. Dikuduskanlah namamu. Berarti kita tahu kepada siapa kita berdoa. Kepada sosok pribadi yang berkuasa, yang benar-benar memiliki nilai lebih yang tidak dimiliki oleh oknum lain kecuali Allah. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ya. Jadi kalau kita berdoa, ya seperti ada banyak orang berdoa datang ke kuburan, dia berdoa di kuburan, ya yang dia datang berdoa bukannya kepada Tuhan, tempat isi di kuburan, boleh datang kepada Tuhan, tapi dia di kuburan bukan berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa kepada leluhurnya, berdoa kepada yang sudah meninggal. Kalau itu saudara lakukan, kita sama sudah menduakan Tuhan. Ya, kita Allah yang cemburu, kita harus mengakui akan keberadaan Tuhan dalam diri kita. Orang yang hidup dalam doa, tidak ada kata lain adalah Yesus Kristus yang menjadi pondasi hidup kita. Silakan, ada yang lain yang mau menambahkan, kita sharing. Silakan bersama-sama. Ya. Amang. Ya. Apa itu? Ada yang mau saya tanyakan ini, Amang. Iya. Jadi kalau melihat dari cerita Hizkia, dia berani bernegosiasi dengan Tuhan karena dia yakin bahwa dia hidup di dalam Tuhan, dia benar. Iya. Demikian, Amang. Iya. Berarti orang-orang yang memang hidup benar, hidup di dalam Tuhan, bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Itu kalau dalam bahasa Alkitab itu apa itu? Apa ya, Bang? Bernajar. Oh, tapi Hizkia ada nazarnya apa ini, Bang? Dia tidak bernajar. Nah, kalau kita misalnya, ya bukan kita percaya diri ya, Bang ya, tapi ketika kita menjalani kehidupan kita yang udah hidup dalam berdoa, kita berusaha setiap hari, link kita dekat, hidup, sinyal kita hidup kepada Tuhan, kita ingat semua apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Apakah bisa kita bernegosiasi dengan cara Hizkia ini? Bukan nazar, Bang ya, bukan nazar. Apakah hanya cukup kita yakin? Bagaimana cara kita? Misalnya gini, Tuhan begini, bisa aku minta. Keberanian kita itu loh, Bang. Apa dasarnya? Dasarnya karena kita percaya Dia Tuhan kita. Ya. Saya sedikit berbagi pengalaman. Ya. Ketika anak kami Homios dikabarkan kecelakaan dan harus operasi kepalanya, harus dibelah, ya kita sudah berpikir dia ya antara hidup dan mati, kan gitu. Itu pengakuan dokter ya, karena udah lewat golden time, udah lewat. Ya kita hanya berharap Tuhan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Kenapa? Kita percaya Allah itu Allah yang bermujizat. Ya. Hanya itu kita minta selama kita 3, 4, 5 hari kita di hotel, kita berdoa di rumah sakit, hanya kita meminta, Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu? Kami hanya meminta dan memohon. Ya, karena kita percaya bahwa Dia bisa selesaikan masalah ini, karena kita tidak bisa selesaikan, Tuhan bisa selesaikan. Ya. Dan pada hari yang ke-5 dia sadar. Ya, dia sadar, dia siuman. Ya, dia panggil papanya kan, Pak, kita percaya karena Allah itu bukan Allah yang enggak Allah ingkar janji. Enggak, Allah itu Allah yang menepati janjinya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya. Kalau saya enggak percaya dengan Allah yang saya sembah, untuk apa saya berdoa kepadanya? Tak perlu. Kan gitu. Karena saya percaya Tuhanku Tuhan yang hidup, Allahku Allah yang hidup, ya. Ketika aku meminta kepadanya, Dia akan berikan.
Kalau tidak dia akan berikan, tentu ada maksud Tuhan yang kita tidak ketahui. Apa yang kami sudah bicarakan, yang paling pahit, Tuhan nggak izinkan terjadi. Ya. Jadi sama seperti yang tadi kan, Yesaya, Hizkia, coba keraguan. Di satu sisi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya mujizat dan akan menyelamatkan anak kami. Tapi di sisi lain, nah kita percaya kepadaku. Karena dia percaya kepadaku, kukembalikan anaknya. Semua praduga yang disampaikan dokter, kubuyarkan, kata Tuhan. Kembalikan anaknya. Kan begitu. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kok besok operasi lagi dia? Ada apa ini Tuhan? Kok belum selesai? Ada apa? Kan begitu. Besok dia operasi. Ada benjolan apa? Ada darah yang menggumpal di saraf belakang. Itu harus sedot dan harus operasi besok. Dan itu bukan bagian daripada kecelakaan kemarin. Karena itu berdiri sendiri. Tapi pencetusnya adalah situ. Artinya apa? Kalau tidak ada kecelakaan itu, ya ini tidak akan ketahuan. Ini ketahuannya nanti setelah dia tua. Setelah dia tua, dia bisa akan mengalami sakit yang luar biasa. Karena sarafnya itu terjepit oleh darah ini. Sakitnya luar biasa bagi dia. Ternyata, ya Tuhan perlu operasi, kan begitu. Mau kita batasi kuasa Tuhan? Jangan. Ya, kita siapa? Kita hanya meminta kok apa Tuhan, belas kasihan Tuhan. Mau kita atur Tuhan? Jangan. Ya, maka jadilah kehendakmu, kehendak Tuhan. Nah, artinya apa? Pengalaman Hizkia, pengalaman kita semua. Ya, kita percaya kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita sepertinya ragu-ragu, dan Tuhan tidak pernah melihat kelemahan kita, tapi Tuhan melihat bahwa ini orang percaya kepadaku. Ya. Coba lihat perempuan yang penyakit pendarahan. Ya. Secara psikologi dia nggak yakin bahwa dia akan sembuh. Ya, tapi dia percaya bahwa dia sudah mendengarkan Yesus melakukan banyak mujizat. Secara psikologi ya, dia tahu aku ini siapa sih rupanya. Kok bisa aku mendatangi, bertemu dengan orang yang dikagumi pada saat itu? Tapi imannya berkata, aku akan sembuh oleh karena dia. Nah, artinya apa? Tuhan tahu dia butuhkan aku. Orang ini butuhkan aku harus menolong dia. Ya. Jadi banyak cara Tuhan mau menjawab kita, menolong kita. Ya, yang mungkin kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan dengan secara normatif ya, karena kita selalu berpikir maunya semua normatif ketika kita minta Tuhan jawab. Ya, hidup di dalam doa bukan berarti ketika kita minta Tuhan segera jawab. Bisa saja itu nanti atau ya kita lihat sesuai dengan waktunya Tuhan lah. Kita mau mengatakan Tuhan atau Tuhan mau menjawab atau tidak. Kan gitu. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh lah. Kadang-kadang kita berpikir ya. Apa sih yang kami lakukan rupanya di gaming? Apakah kami mencuri, berzina, merampok? Tidak. Ya, kok kami seperti ini? Ya, kita percaya Tuhan nanti pada waktunya akan menyatakan sesuatu yang kita nggak ketahui. Mau kita katakan, Tuhan di mana kau? Tuhan di mana kau? Apa mau kita tanya Tuhan di mana kau? Ya dia, aku di sini, Hokman. Di sini aku hambamu. Ya, di sini kau hambaku. Bisakah kita protes kepada Tuhan? Ya, Tuhan di mana kau? Kenapa? Apa yang selama hidup kau perjuangkan? Tidak lain adalah karena apa? Kami mencintai Tuhan. Tenang kau di situ, hambaku. Aku ada bersama-sama dengan kau. Amen. Waktunya akan begitu. Nah, kita nggak tahu apakah dengan Tuhan tidak menjawab doa kita sekarang kita jauh dari Tuhan. Jangan. Sekalipun 4 tahun kita diperlakukan seperti gini, kita tetap berdoa kepada Tuhan.
Kenapa? Kita percaya Tuhan itu Tuhan yang hidup. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup. Sekalipun orang menganggap sinis terhadap kita, kita harus percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan tidak pernah melihat kelemahan, kekurangan kita. Tuhan mau kita percaya kepadanya, tiba-tiba waktunya Tuhan akan jawab doa-doa kita. Itu aja. Perlu sabar. Ya, perlu sabar. Ya. Berapa tahun Daud harus menahan diri dari Saul? Bertahun-tahun kan? Betul? Sudah Daud dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh oleh Saul. Ya, berapa lama dia harus bertahan? Apa dia tinggalkan Tuhan? Tidak. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun Saul sebagai orang yang berkuasa pada saat itu, ya, Daud tidak pernah takut dengan Saul. Dia hanya takut kepada Tuhan. Kan begitu? Ya. Gitu. Jangan takut kepada manusia yang sesaat, takutlah kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan ini. Ya, enggak diakui, enggak apa, digemi silakan, ditolak digemi silakan. Tapi kalau Tuhan yang menolak kita, mau kemana kita? Ya, kalau Tuhan yang menolak kita, mau kemana kita? Kalau gemi menolak aku, ya Tuhan jangan menolak kita. Gitu kan. Kalau gemi menolak kita, banyak gereja lain. Asal jangan Tuhan yang menolak kita kan gitu. Padang bulan 2 masih menerima Masiagian kok. Kan kok susah amat yang susah kok ya kan gitu. Kita percaya Allah kita Allah yang hidup. Amin. 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 Jangan ragu-ragu. Allah kita Allah yang hidup. Dia Tuhan yang perkasa, yang mendengar sekalipun kita tidak berbicara. Tapi Dia mau kita berbicara kepadanya. Itu ya. Jadi kembali kita ke topik kita. Ya. Bagaimana supaya kita hidup dalam Tuhan, ada prinsip-prinsip doa yang perlu kita miliki. Tadi apa? Kita memiliki kehidupan yang benar ya dengan Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang benar dengan Tuhan, ya. Dan ada sifat depresi, artinya kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, kita pengen Allah yang bertindak dalam diri kita. Kita angkat tangan nyerah, ya. Dan ada tujuan yang benar kita ketika kita berdoa. Untuk apa kita berdoa? Ya. Dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Jangan hanya bisa menuntut, dan kita juga mau memberi ketika Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Kan begitu. Jadi kalau Tuhan pasti yang masuk supaya kita menjadi berkat, kita bereskan hubungan dengan Tuhan, kita bereskan, ya kita kenal firman Tuhan, mari kita pelihara iman kita, dan kita punya semangat untuk memberi. Hidup dalam doa itu sesuatu yang luar biasa kalau kita mau menjalaninya dengan benar. Ya. Ya. Silakan. Tadi masing-masing. Kalau seperti kata Amang tadi, ketika kita berdoa, kita menyadari kemahakuasaan Tuhan. Saya pernah bernegosiasi dengan Tuhan ketika anak saya yang paling besar, anak pertama saya, si Uca, dia lahir, minggu dia lahir, katanya jantungnya, katupnya nggak nutup. Setelah itu dia lahir bedanya sampai biru di tangan saya waktu itu. Kami panggil di ketepatan waktu itu saya belum metodis ya, masih HKBP dari Sidikalang, saya tinggal di Simalingkar. Kami panggil Sintua dekat rumah itu untuk anak saya itu Tardidinahi Nipu namanya gitu kan. Ketika saya berdoa di Tardidin, hanya satu yang saya bilang, Tuhan, cincin kawin ini bukan tanda kawin sama saya, tapi saya bernegosiasi sama Tuhan, tanda kawin itu anak saya ini gitu. Ketika dibaptis saya katakan begitu gitu.
Oke, lewat. Tapi itu perjalanan bukan maksudnya habis itu dia masih sakit. Akhirnya dia masuk ke Elizabeth sampai dia 1 minggu di Elizabeth bernafas biru, misalnya bernafas susah gitu. Akhirnya kata dokternya pertama dikasih bantuan pernafasan, kedua akhirnya kata dokternya dibuka pernafasannya mau difoto kok masih sesak gitu. Terus dibantu lagi pernafasan. Terakhir dokternya datang ke saya katanya gini, ibu katanya gitu, ini anak ibu ini katanya gitu, kalau kita akan buka lagi kita foto di mana sumbatannya, tapi kalau nggak ada sumbatannya dia tetap sesak, kita akan intubasi, maksudnya dimasukkan nafasnya dari kerongkongannya. Saya ingat janji saya sama Tuhan, Tuhan tanda kawin saya ini anak ini, gue bilang gitu. Udah saya ikhlaskan. Barangkali itulah caranya supaya dia bisa bernafas, dibuka pernafasannya, karena dia masih kecil kan pernafasannya dimasukkan ke kerongkongannya itu nafas sesak gitu. Kayaknya saya 1 minggu lebih benar-benar shock gitu untuk itu. Saya dibilang orang gini, ibu ikhlaskan aja anakmu itu meninggal gitu, karena ibunya itu nggak ikhlas katanya gitu. Sampai semua orang bilang gitu ke saya marah sama mereka gitu. Dalam hati saya karena kalian nggak ngalamin. Tapi saya ingat janji saya, Tuhan ini tanda kawin saya gitu. Akhirnya waktu itu dibukalah intubasinya, dibukalah bantuan pernafasannya karena dia mau difoto. Setelah dibuka, saya percaya Tuhan ini tidak akan dipasang lagi, tidak intubasi lagi. Benar 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dia bisa bernafas bagus. Akhirnya dia bisa saya bawa pulang tanpa sesak, tanpa ada apa. Diagnosanya observasi. Gila nggak saya pikir diagnosanya observasi. Itulah waktu itu saya rasanya bernegosiasi sama Tuhan. Akhirnya cincin kawin saya itu waktu itu ada gereja di Cimalingkar di belakang saya, HKBP di belakang rumah saya. Saya kasih cincin kawin ke mereka. Jawab penatuannya gini, Bu, uangkan aja lah ini, kata gitu. Peduli mau mereka apakan, yang penting anak saya inilah cincin kawin saya. Makanya sampai sekarang kami tidak punya cincin kawin, karena Uca itu yang jadi cincin kawin kami gitu. Tanda waktu itu saya bernegosiasi dengan Tuhan, rasa saya ya. Tapi karena saya percaya Tuhan yang memiliki itu Tuhan Maha Kuasa. Satu hal, saya maksudnya kayak dia kayak bapak saya aja, saya enak ngomong, enak berjanji, enak menuntut itu. Itulah yang saya rasakan waktu itu. Itu barangkali sharing pengalaman jawaban tadi Ibu Ence Ritonga tadi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu bernegosiasi ya. Kalau istilah itu namanya ya negosiasi ya. Iya, negosiasi lah itu. Negosiasi ya, negosiasi kan, itu ya. Aku punya pengalaman yang gitu nggak ya? Mungkin pernah, tapi apa namanya negosiasi saya nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Itu negosiasi. Saya tadinya nggak mikir kalau itu negosiasi. Tapi saya bilang, anak ini yang tanda kawin saya, bukan cincin itu gitu. Pas lagi terdinahin ibu, saya keluar dari hati saya sendiri menyatakan itu. Itulah saat itu. Jadi ternyata sekarang negosiasi gitu kali. Iya, oke. Pak Pendeta, Amang. Ya. Bagaimana dengan yang Amang bilang tadi, nazar itu? Nah, kalau doa dengan nazar itu bagaimana? Ya, artinya gini, seseorang yang berdoa dia supaya yakin dengan apa doakannya, dia bernazar kan. Seperti Hana itu dia bernazar, sama seperti Yefta kan. Yefta ketika dia berperang, dia bilang, kalau aku menang dalam peperangan ini, barang siapa yang menyambut aku pertama kali, aku akan persembahkan kepada Tuhan. Itu nazarnya. Dia nggak terpikir kalau yang nyambut itu adalah putrinya. Nggak taunya putrinya yang datang menyambut dia. Datang bapakku menang dalam peperangan. Lah, mati aku. Kok anakku yang nyambut aku, katanya. Ya mau nggak mau dia najar dia kan. Dia menang dalam peperangan, ya anaknya yang udah dinajarkannya dia persembahkan kepada Tuhan. Kan begitu. Sama seperti Hana. Ya. Dia tidak punya anak, kemudian dia punya anak, dia bilang, kalau aku punya anak, aku akan persembahkan dia kepada Tuhan. Ya, kan begitu. Banyak hal yang kita lihat dalam Alkitab, ya bernazar. Nah, sekarang begini. Jangan kita bernazar ketika Tuhan udah jawab, kita nggak lakukan. Ada di Batam, Marga Pohan, Boru Regar, dia bilang,
kalau anak ini laki-laki, anak yang ketiga ini aku akan berikan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Betul. Sekarang dia sudah guru Injil, calon guru Injil di distrik 8 ya. Dia antar ke Medan, Pak Pendeta. Ini anak dulu yang pernah kujanjikan sama Tuhan, yang pernah ku ngajarkan. Dia mau ku antar ke STT untuk sekolah. Kita antar ke STT, tamat dia 5 tahun, 4 tahun setengah, 5 tahun, kemudian dia sekarang udah menjadi guru, jadi udah melayani. Najar, itu najar dia. Kalau nggak dia penuhi, dia akan berutang kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita bernajar, nggak kita penuhi, ya itu merupakan utang kepada Tuhan. Kalau nggak kita lakukan, tidak akan ada damai sejahtera dalam diri kita. Ya, kan begitu. Nah, saya hanya mau katakan kepada kita begini. Ketika kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus menyadari apa yang kita minta kepada Tuhan. Ya. Saya baru berpikir gini, saya punya pengalaman tanpa saya sadari, Tuhan sudah menjawab doa saya. Ya, saya dulu pengen jadi dosen di STT, nggak pernah berpikir jadi lain. Mengapa saya sekolah, dan sekolah? Karena dengan sekolah, saya bisa jadi dosen. Kan begitu. Ya, tanpa saya sadari, saya jalani hidup ini, ya, melalui pergumulan yang begitu berat. Ya, saya nggak pengen jadi bishop, nggak pengen jadi DS, saya hanya pengen jadi dosen. Ya, tanpa saya sadari, Tuhan jawab. Ya, saya dapat gelar doktor teologi, ya, akreditasi BAN PT, saya dapat ENDM, dapat home base. Itu di luar dugaan saya. Itu doa yang pernah saya sampaikan berapa tahun yang lalu, ya. Berapa tahun yang lalu, saya pengen jadi dosen atau pengen jadi guru, kan begitu. Ya. Tanpa kita sadari, Tuhan jawab. Ya. Tuhan jawab semuanya. Kenapa? Saya sudah umur 50 tahun lebih. Untuk ngurus ENDN tidak bisa. Tahu Ibu itu, Veronica? Ya. ENDN itu batas umurnya ada. Tanpa saya sadari, loh, Pak, tolong semua SK Bapak waktu ngajar di Bandar Baru, bawa Pak. Saya ambil dari Bandar Baru semuanya. Berkas-berkas saya ambil semuanya, SK membimbing, SK mengajar, SK menguji, semua saya ambil. Ya. Saya dipermudah oleh pegawai STT Bandar Baru. Saya bawa ke STT Wesley Methodist Indonesia melalui Ibu Rektor dan diurus keluar ENDN. Saya berpikir, kok bisa ya? Itu nggak saya sangka-sangka itu. Dapat ENDN, dapat gelar doktor teologi, dapat home base. Itu di luar dugaan saya sama sekali. Ya. Itu yang pernah saya doakan lama sekali. Kenapa? Doktor ministry nggak bisa mengajar sekarang. Hanya doktor teologi, itu pun yang terakreditasi BAN PT. Ya. Saya bersyukur ya, tanpa saya duga-duga doa yang pernah saya sampaikan berapa tahun yang lalu baru terjawab. Ya, 2 tahun yang lalu. Mau bilang apa kita? Mengapa setelah kita berjalan sekian lama di hutan belantara ini, baru Tuhan jawab? Oh iya, kok Tuhan baru jawab sekarang? Ya, Tuhan izinkan saya jadi ini. Ternyata kerinduan saya baru terjawab kemarin. Jadi nggak langsung di situ dijawab. Tuhan mau uji dulu. Ini setia nggak dalam pelayanan? Kalau nggak setia bagaimana? Aku mau jawab doa-doa kawan ini. Kan begitu. Kita setia dulu dalam pelayanan. Tuhan akan menjawab kita. Kan gitu. Kadang-kadang kita berpikir, kok iya ya? Kok bisa orang sana begitu, orang sini begini? Kita nggak bisa atur Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik kepada kita. Tadi Ibu Veronica cerita Inang ini, ya nggak sangka kan? Nggak sangka kalau akhirnya ya Uca ya sehat, nggak sangka. Sampai sekarang dia udah sarjana, ya tinggal nunggu Hela kan. Nah. Amin. Gitu. Artinya apa? Yang dulu diduga-duga oleh kawan-kawan Inang Vera, ya, Inang Sinaga, ternyata nggak terwujud, kan begitu. Ya, kan begitu. Pak Pendeta, bisa sedikit Pak Pendeta? Banyak juga boleh kan, kita kan nggak ada, ini kan nggak ada limit waktunya kan, udah kita bayar kok
Oh iya, udah lunas, sudah lunas. Udah kita bayar jobnya mau berapa jam, kita kan nggak, ini kan nggak gratisan ini. 24 jam non-stop juga. Silakan. Gini, jadi dari komentar-komentar tadi, jadi ada beberapa kesimpulan yang aku dapat. Jadi negosiasi yang dengan Tuhan itu kira-kira sebenarnya lebih ke arah iman. Ya dong. Yang pendeta bahas tadi. Jadi gini, ketika kita yang kita katakan tadi bernegosiasi, ada di dalamnya itu istilahnya kepasrahan penuh, yang istilahnya kita juga nggak nawar gitu. Apapun itu yang penting kan gitu kan. Itulah negosiasi kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan melihat dasarnya itu dalam diri kita. Contoh seperti nang tulang tadi, nang sinaga. Nggak ada tawar menawar gitu. Apapun yang terjadi gitu. Whatever it takes, nggak ada pilihan. Jadi Tuhan melihat itu gitu. Nah seperti Amang juga tadi cerita tentang siapa si Homios ya? Homios. Nah itu juga nggak ada kata tawar di situ. Jadi artinya pasrah tulus, nggak ada pilihan, dan itulah diri kita. Itulah arti negosiasi. Angkat tangan, iya betul. Iya. Mungkin seperti itu Pendeta ya. Coba kita buka dulu Yakobus 1 ayat 6 ya. Coba kita buka dulu Yakobus 1 ayat 6. Kalau dibaca dulu. Dibaca dulu oleh seorang ibu lah. Inang Vera bisa baca. Yakobus 1 ayat 6. Enggak bawa Alkitab. Alkitab gimana kita bisa? Siapa bisa baca? Siapa nih? Ini Pak Ketua, Pak Ketua majelis kita. Bisa baca dulu. Yakobus 1 ayat 6. Mic-nya, Pak Ketua, mic-nya. Hendaklah ya memintanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Loh, kok suaranya bukan suara Pak Artomang ini? Suara siapa itu? Kok lain? Suara Pak Manurut. Oh ya, nah, ya kan? Coba kita lihat, hendaklah ia meminta di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, Hizkia, ya, Hizkia itu pertama dia kan bimbang, tapi kemudian ya ada yang mengingatkan dia. Ya, kau sudah minta, mengapa masih menangis? Ya, kalau minta ya sudah sampaikan kepada Tuhan. Ya, sama seperti saya kemarin. Udah minta kepada Tuhan, Allah itu Allah yang bermujizat. Kok masih ada statement saya di dalam percakapan yang gak enak didengar ya seperti itu ya. Ya. Tapi di sini katakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Oke, kita meminta dalam iman dan tidak ada keraguan-keraguan pasti. Ya. Nah, kenapa? Kalau kita tidak dengan iman, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut ya. Dia mengambangkan kian kemari, akhirnya dia jatuh, ya tenggelam. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari Ibrani 11, ya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, apa yang kita harapkan? Kesembuhan, sukses itu dasarnya adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat? Masa depan yang belum tahu. Ya, bisnis kita belum tahu seperti apa ke depan, tapi dengan iman yang ada pada kita, kita akan bisa mendapatkannya. Kembali kepada diri kita, iman, ya, iman kita. Jadi doa tanpa iman, ya, doa tanpa disertai iman, ya sulit lah ya, harus disertai iman lah, ya. Ya. Jadi mari kita bersama-sama supaya menjadikan doa itu sebagai suatu kebutuhan, bukan keinginan, kebutuhan, lain dengan keinginan. Kalau keinginan kan kapan kita mau berdoa, kalau kebutuhan kan tidak. Ya, siap atau tidak siap kita harus berdoa. Di mana kita berdoanya?
Ya, di mana kita berdoa? Ya, ada orang mengatakan berdoanya harus seperti ini segala macam ya. Di mana kita berdoa? Apa harus di kamar kita berdoa? Halo? Apa harus di gereja kita berdoa? Di mana? Di mana saja. Di mana saja kita bisa berdoa. Begitu. Berdoa kita di mana saja bisa berdoa. Ustaz Westi ceritanya dia berdoa sambil menutup mukanya dengan kain sarung itu atau sedang ngantuk. Dia di mana saja berdoa. Iya. Kita berdoa di mana saja ya, terserah ya. Caranya itu ya terserah. Ada orang berdoa bersama-sama, ada orang berdoa secara pribadi, ada berdoa di muka umum. Ya. Ya. Baik. Kita kembali kepada topik kita. Hidup di dalam doa. Ya. Hidup dalam doa itu seperti yang kami katakan tadi di awal, ya kadang-kadang ada orang banyak berbicara mengenai doa, tapi dia tidak hidup dalam doa, tidak berdoa. Ya, yang pasti malam hari ini kita harus hidup dalam doa, ya, menyadari akan kuasa Allah dalam diri kita. Nah, masih ada pertanyaan atau sharing kita? Mari kita pergunakan. Waktu kita ini tidak terbatas ya. Karena kita ini Zoom berbayar. Pak Dea. Oh, Pak Dea. Ya, Bang. Kalau ada dari gereja lain, sektor lain, pakai Zoom kita dikasih ya, Pak Dea. Oh, boleh. Sayang kan? Yap. Udah kita bayar mahal-mahal, hanya kita yang pakai 1 kali seminggu kan, sayang. Betul. Kalau ada misalnya entah pada bulan 1 atau ya yang lain-lain lah, entah Medan Kota, memakai Zoom kita, kasih aja Pak Dea, supaya menjadi berkat kita ini. Ya, amin. Itu. Amin. Itu kan saran saya aja, ya kan? Pas lagi di sini Pak Ketua Majelis kita, pas di sini, kan bisa disampaikan, kan gitu kan. Loh, kita bayar mahal-mahal, kalau kita yang pakai kan sayang kan? Jadi berkat lah bagi orang lain. Kalau saya malah Amang usul, saya bilang kepada Pak Dea, siapapun itu, denominasi gereja manapun, yang penting dia kenal Tuhan Yesus, itu saja. Kita share secara pribadi. Iya. Tapi ya kita utamakan dulu, apa katanya, di Yerusalem dulu ya, baru pergi kita keluar Yerusalem. Iya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, jadi pertanyaan selanjutnya kan begini. Apakah hakikat doa? Ya. Nah, ini udah kayak di kampus, di kelas ya. Apakah hakikat doa? Ya. Doa itu adalah senjata. Ya kan? Doa itu adalah senjata. Senjata orang dunia adalah uang. Ya. Kan begitu. Tapi senjata kita orang percaya adalah doa. Senjata yang dimaksud adalah berfungsi untuk memperlihatkan kesiagaan kita untuk memerangi musuh-musuh, itu kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan hanya bisa kita atasi dengan doa. Oleh karena itu, setiap orang percaya wajib menyediakan senjata sebelum diserang. Oleh karena itu, jadikan doa sebagai senjata kita untuk melawan musuh. Yang kedua, hakikat doa adalah benteng. Ya. Maksudnya apa? Doa itu akan membentengi kita dari segala serangan si jahat. Ya, bahwa doa itu adalah benteng dan perisai kita. Bahkan ya Yesus sendiri dalam hidupnya ya sebagai manusia dia berdoa, apalagi kita. Masa kita tidak berdoa? Berarti kita sebagai manusia haruslah senantiasa berdoa. Kalau Yesus sendiri dia selalu hidupnya dalam doa, kita sudah balas minggu lalu, kalau Yesus punya sekretaris mencatat semua pelayanan Yesus, hidupnya dipenuhi dengan doa. Ya. Hidupnya dipenuhi dengan doa. Oleh karena itu kita sebagai pengikut dia juga harus hidup kita dipenuhi dengan doa. Nah, yang ketiga, hakikat yang ketiga, doa itu adalah, nah ini, kalau dikatakan hiburan sepertinya nggak masuk akal ya. Masuk akal nggak doa itu adalah hiburan? Ya. Masuk akal. Masuk akal. Kenapa? Doa seharusnya
Ya, doa itu harusnya tidak membuat kita lelah ya. Tetapi justru doa itu bisa mendatangkan penghiburan dalam kesusahan. Ya, maka setiap orang yang percaya sekaligus yang memberi kekuatan di tengah-tengah kelemahan kita. Itu sebabnya ketika ada kebatian penghiburan, kita berdoa, ya itu kita bisa menghiburkan orang yang berduka. Untuk kita pun ketika kita berdoa, kita terhibur karena kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan inilah doaku, inilah permohonanku, ada kelegaan dalam diri kita ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan. Dan doa itu bisa menjadi hiburan yang menyejukkan bagi kita, yang melepaskan kita dari cengkraman, ya, ketakutan-ketakutan. Nah, itu kalau kita melihat dari hakikat doa. Mungkin Ari bisa menambahkan apa hakikat doa itu? Ya, Ari bisa menambahkan, silakan. Nah, kalau Nantulang Sherly, Satabi, panggil Nantulang, ada yang mau ditambahkan dari hakikat doa ini? Ya, dari sudut musik lah dulu. Doa itu apa? Ya, bisa hakikat doa. Ya. Hakikat doa selalu bagian dari kehidupan kita yang nggak bisa kita lepaskan kalau berdoa itu bagi saya. Iya. Seperti kesaksian kita kalau sebagai anak hamba Tuhan kan, kita melihat orang tua kita bagaimana mereka berdoa, dan maka itu ketika pun mereka tidak ada, kita anak-anaknya akan dipelihara oleh Tuhan dalam keadaan baik, dalam menjaga tingkah laku. Itu sangat mungkin bagian dari doa orang tua kita yang sudah dilaksanakan hari demi hari, mereka mendoakan kita. Sehingga itu tertanam pada anak-anaknya. Bagaimanapun pergumulan hidup yang kita hadapi, kita akan tetap kuat. Dan terkadang hanya membatin di dalam hati, Tuhan sudah selamatkan kita terlebih dahulu, dan bahwa itu akan semua pasti kita bisa lampaui. Gitu. Oke. Tadi saya tangkap ada kata membatin. Ya, iya, itu istilah dipakai dalam konseling pastoral. Membatin itu jika itu tidak dicetuskan, diutarakan, dikeluarkan, itu akan menjadi ganjal dan itu akan membuat orang menjadi stres. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu dalam hati, jangan disimpan, katakan kepada Tuhan. Jika tidak dikatakan kepada Tuhan, dia akan membatin dan itu akan menjadi pergumulan sendiri. Contoh, ya, melihat teman kita, anak kita, pasangan hidup kita, mungkin kita hanya bisa berkata dalam hati. Ketika tidak kita katakan kepada Tuhan, akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ya, contoh apa dalam Alkitab? Kita lihat Daud. Ya, dia menyadari bahwa dia telah berbuat salah, berdosa. Dia akuinya kepada Tuhan. Ya, sekalipun terganjal di hatinya, tapi kalau dia itu tahan, justru dia tidak akan damai sejahtera. Dia katakan kepada Tuhan. Ya, nah, sama halnya banyak sesuatu yang dalam hati kita nggak mau katakan kepada Tuhan, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Ya, saya sekarang lagi bergumul tentang bagaimana kita mengampuni seseorang yang telah merusak hidupku. Ya, ini lagi proses pengampunan. Ya, proses pengampunan. Apakah sekarang, besok atau lusa? Tapi saya percaya waktu akan menentukan, menjawab bahwa Tuhan akan menuntun aku, mungkin perlu proses, ya. Tapi tetap kita utarakan. Sama halnya dengan Petrus, ya. Petrus, ya, Tuhan tidak pernah membenci Petrus. Dia mengasihi Petrus. Tuhan tidak pernah membenci saudara. Sekalipun saudara nakal, kita nakal, Tuhan tidak pernah membenci kita. Sekalipun Pak Dea, Pak Aritonang, Pak Manurung, ya nakal, Pak Pendeta Siagian nakal, Tuhan tidak pernah membenci kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Karena Tuhan sayang, peduli kepada kita. Kita yang tidak menyadari bagaimana Tuhan begitu sayang sama kita. Amin. Ya. Jadi kita bersyukurlah punya Tuhan yang tidak pernah melihat kekurangan, kelebihan kita, dosa-dosa kita, tapi Tuhan melihat bagaimana kerinduan kita kepadanya, tetap datang kepada Dia dalam doa. Persoalan sekarang adalah apakah kita mengakui doa kita atau tidak? Itu persoalan. Ya.
Tadi kita katakan di depan, banyak orang berbicara mengenai doa, dia tidak berdoa. Banyak orang berdoa, dia tidak berdoa. Ya. Banyak orang berdoa, tidak berdoa. Apa kata Billy Graham? Ya. Yang kita udah kata-kata di depan. Kalau kamu tidak bisa berdoa, maka berdoalah. Kenapa dia tahu? Banyak orang berdoa, tidak berdoa. Tapi Billy Graham katakan, kalau kamu tidak bisa berdoa, maka berdoalah. Ini cukup dalam pengertian ini. Nah, kenapa banyak orang-orang yang berdoa tidak mengakui doanya? Ya, banyak. Itu terjadi di Konak yang lalu, terjadi seperti itu. Ya, tidak mengakui doanya. Begitu. Bagaimana dia tidak mengakui doanya? Bagaimana dikatakan kepada orang lain, berdoalah kamu. Dia sendiri tidak mengakui doanya di hadapan Tuhan. Kan begitu. Ya. Ya, janganlah ketawa nantilah begitu. Ya, itu fakta, itu buktinya ada, ya, ada. Tapi kita jangan belajar dari situ. Kita belajar dari yang benar, ya. Siapa yang benar itu? Tuhan Yesus. Ya, dia tokoh yang benar, orang yang hidupnya di dalam doa. Bayangkan aja, dia Tuhan. Tahu dia mau mati, kalau boleh Bapak, cawan ini berlalu daripadaku. Ya, murid-muridnya semua tidur, dia seorang diri. Sedih nggak tuh Tuhan Yesus? Nah, murid sudah muridon, aku seorang diri. Sedih dia kan? Ya, dia tahu lagi ngantuk, murid-muridnya ngantuk berat. Dia mengerti pergumulan, capek murid-muridku nih. Mereka manusia, capek. Dan Yesus tidak memaksakan, aku mau berdoa, temani aku. Tidak. Dia ngerti murid-murid yang capek. Dia ngerti keberadaan muridnya. Tuhan ngerti keadaan kita. Ya. Tapi kita juga harus meminta kepada Tuhan. Iya. Ya. Jadi berdoalah, ya. Berdoalah. Kalau kamu tidak bisa berdoa, maka berdoalah. Dan katakan, aku nggak bisa berdoa. Ya, jangan. Nggak bisa berdoa, berdoa saja. Ya, kan gitu. Pak Walman menurung kalau berdoa itu pada saat kapan saja. Sorry, maksudnya pada jam-jam tertentu atau sembarang aja. Lebih tepatnya pada saat sama anak mau makan sih, emang. Gitu ya. Ya. Tapi bisa juga pada saat juga naik motor, naik mobil berdoa, nggak harus pejam mata. Nanti kalau berdoa pejam mata, nah berarti kan. Ya. Kan gitu. Berdoa kan tidak harus pejam mata. Bagaimana kita berdoa itu berinteraksi dengan Tuhan. Yang sedang naik motor, Tuhan, doa riau, urupiau, amin, selesai. Sebut nama Tuhan. Kalau berdoa tutup mata, naik motor, ya nabrak lah. Gitu kan. Jangan. Ya. Ya, itu. Nah. Jadi ada begini, ada orang berdoa di ibadah itu, dia buka mata, dia berdoa. Ada yang bilang, loh kok berdoa dia buka mata? Kenapa rupanya? Ya. Apa dia atur berdoa itu harus tutup mata, apakah berdoa harus dipetakan seperti ini? Nggak ada. Itu karena kita pengaruh sekolah minggu kan. Ya. Ada nggak Pak Dea? Diatur dalam Alkitab berdoa itu harus pejamkan mata, lipat tangan. Ya. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Berdoalah kepada Bapamu yang di surga. Ya, kan itu dikatakan. Enggak dikatakan harus seperti ini segala macam, enggak ya, enggak. Ya. Oke. Kita simpulkanlah kalau enggak ada lagi. Ya, maaf mungkin Zoom-nya gratis tapi kotanya bayar ya Pak Dea ya. Kota yang bayar ya. Tapi enggak apa-apa. Doa kota itu ganti persembahan aja lah itu ya. Kan gitu. Baik. Kesimpulan kita. Coba ditampilkan besar Pak Dea. Ya. Kesimpulan kita. Kita mintakanlah seorang yang membacakannya untuk kita semuanya dari apa yang tertulis yang ada di Infokus. Pak Walman bisa bacakan dulu. Kesimpulan kita. Kesimpulan nomor 1, kita tetap kuat dan penuh sukacita dalam keberadaan kita sebagai warga kerajaan surga. Justru adalah karena doa. Melalui doa kita mengerti isi hati Tuhan.
kita beroleh kekuatan, kemajuan, dan kita merebut mujizat. Kedua, dua, kehidupan tanpa doa akan menjadikan hidup kita sia-sia belaka. Karena itu, mari kita belajar menjalani hidup ini dengan senantiasa tetap berdoa kepada Dia yang memberikan napas kehidupan dalam keseharian kita. ya, itulah kesimpulan kita malam hari ini. Bagaimana kita hidup di dalam doa, kita belajar dari pengalaman Hizkia. Ya, semoga ini bisa memberikan pencerahan atau memberikan motivasi kita supaya tetap berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang mengerti akan isi hati kita, pergumulan kita. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri, kita mintakanlah salah seorang yang menutup dalam doa sesi kita ini, dari antar lintas sektor lah. Bapak Ketua kita lah, Ketua Majelis, Pak Aritonang. Kami mintakan untuk menutup sesi kita di dalam doa. Masih ada kan di sini? Masih. Masih ada. Saya lihat dengan Lebu pegang kacamata dia. Jangan lupa mic-nya dihidupin. Mic-nya dimutkan, mic-nya dimutkan. Ya. Tes, dengar? Dengar, Amang, dengar. Oh ya, salah pula nanti kan. Baik, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, yang sudah memelihara kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul memuji Engkau melalui Zoom. Bapa kami di surga, berkati ibadah kami ini Tuhan, supaya menjadi berkat buat kami, buat sesama kami juga. Biarlah terus pelayanan kami ini Tuhan menjadi menghibur kami semua dan menjadi